poin yang pertama, kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 60 menit sesuai ceramah Abdul Somad di mana-mana 600 ml. Walaupun hari ini dikasih minuman Gatot Kaca. Yang pertama, kalau memang cinta kepada Nabi, banyak bersolawat. Yang kedua, kalau memang cinta kepada Nabi, ikut amal-amal Nabi. Mana contoh amal Nabi? Sholat berjamaah ke masjid. Masjidnya cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Bisa pula di tengah kebun, bukan sawit itu. Bisa pula di tengah kebun pisang tuh muncul masjid besar. Macam dibangun jin nampaknya. Masjid sebesar itu, secantik itu, semegah itu, kenapa lah dibuat orang nih pengajian berpanas-panasan di tengah lapang? Rupanya kalau sampai jamaah nih masuk ke dalam, meletup masjid itu, tak muat. Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh. Itulah maka dibuat di tanah lapang, berpanas-panas. Setiap tetes peluh keringat kita yang keluar sebesar jagung, hampir sebesar bakso, itu insya Allah menjadi syafaat nanti di hari akhirat, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya Pak Ustadz balik dari pengajian ini tak perlu lagi mandi, saking basahnya udah Pak Ustadz. Ini hanyalah geladi kotor padang mahsyar. Anggap saja ini kita sedang berada di padang mahsyar, bukan di padang panjang, bukan di padang bola. Ini padang mahsyar. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, apa tanda cinta kita kepada Nabi? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat ke masjid, sholat ke masjid. Nabi pakai sorban, pakai sorban. Nabi berjenggot, pakai jenggot. Nabi berjubah, pakai jubah. Kenapa Ustaz tak berjubah? Aku dikerumuni orang. Kalau sampai aku berjubah, paksa tarik jubah ke atas. Kenapa Ustaz tak pakai sarung? Mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai sarung, yang penting menutup Jangan ejek orang berjubah, karena Nabi pakai jubah. Jangan ejek orang pakai jenggot, karena Nabi berjenggot. Jangan ejek orang pakai siwak, karena Nabi bersiwak. Jangan ejek orang ikut sunnah, karena Nabi amalan-amalannya adalah sunnah. Kalau belum sanggup berjenggot, jangan ejek orang berjenggot. Aku tengok sejak kau pakai jenggot nih, kan aku kambing. Oh, jadi kau bilang aku berjenggot nih kambing ya? Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Jenggot sunnah, bersorban sunnah, pakai jubah sunnah, pakai siwak sunnah, menghidupkan masjid sunnah, sholat berjamaah, menutup aurat. Perempuan di zaman Nabi pakai cadar sebagian, sebagian tidak. Jangan ejek cadar, karena cadar adalah bagian ajaran agama Islam. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan cadar wajib. Dulu orang mengejek-ejek cadar, mengejek-ejek cadar, mengejek ajaran Islam, mengejek ajaran Nabi Muhammad. Begitu dikirimkan Allah bala, bercadar semua. Laki-laki pun bercadar. 2 tahun bermasker. Baru tahu. Itu baru dikirimkan Allah COVID-19. Belum COVID-20, COVID-21 lagi. Jangan ejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kadang ada anak muda ke masjid, diejek. Mau kemana bang? Ke masjid. Nampaknya bentar lagi kiamat nih. Ibu-ibu sudah mau pengajian wirid yasin. Kau mau kemana? Aku mau wirid yasin. Muda-muda wirid yasin pakai jilbab macam nenek-nenek. Kau tua, nanti aja udah agak-agak lapuk sedikit. Disangkanya malaikat maut itu datang nunggu tua. Malaikat maut kalau datang tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau datang tidak menengok hasil medical check up rumah sakit spesialis. Malaikat kalau sudah mau datang, dicabutnya nyawa. Walaupun kau sedang ceramah, walaupun kau sedang sujud, walaupun kau sedang joget. Tengoklah video-video di YouTube. Pembawa acara sedang bawa acara, mati. Penyanyi sedang menyanyi, mati.
Tapi ada orang yang diponis mati sampai sekarang tak mati-mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti cinta kepada Nabi? Maka ikuti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah merayakan hari lahir Nabi itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mana ada Nabi merayakan hari lahirnya? Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Aku lahir hari Senin, maka hari Senin kumuliakan dengan berpuasa. Jadi Nabi merayakan hari lahirnya bukan cuma tiap tahun, tiap minggu, tiap Senin, sepekan sekali dia puasa merayakan hari kelahirannya. Maka kita pun memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Inilah berkumpul kita bersama-sama. Apakah duduk bersama-sama mengaji ini adalah sunnah? Ya, ada sambutan, ada baca Quran, ada pemberian hadiah, cenderamata, ada tausiah yang isinya tak lain tak bukan adalah watawasau bil haq watawasau. Mudah-mudahan yang berkontribusi dalam acara ini semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Istiqamah iman dan Islam. Walaupun dia tak tampil ke depan, yang masang tenda, yang masang kipas, yang masang umbul-umbul, yang menyebarkan undangan, panitia-panitia yang sudah bertungkus lumus bersusah payah, mereka tidak ada hadir ke depan, mereka tidak ceramah, tidak tausiah, mereka tidak diliput berita, tapi amal mereka ikhlas. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai dari Maroko habis kuliah, sampai di Jakarta di Cengkareng, duduk menunggu paspor dicap imigrasi, tanda sudah masuk Indonesia. Tiba-tiba majulah anak muda di depan saya, rambutnya pirang, tapi saya yakin dia bukan bule karena hidungnya pesek. Namanya Bu Ceri, bule cet sendiri. Duduk dia di depan, pas di depan saya. Saya tengok dia, saya tengok lantai, saya tengok dia, saya tengok lantai. Apa yang Ustaz tengok? Antingnya di sini naik sampai kemari. Yang ini naik sampai kemari. Ada pula di sini, ada pula di sini, ada pula di hidung di sini. Ingat saya hewan kurban. Ada pula di bibir atas nih satu. Menengok bibir dia pakai anting, bibir saya pula yang ngilu. Saya hitung-hitung semua antingnya 13 biji. Anak apa ini? Anak Fang. Mereka punya tokohnya. Mereka punya tokohnya. Bayangkan sakitnya itu. Sakitnya itu. Kalian kalau mau merasakan sakitnya, balik dari sini, ambil tusuk gigi, tusukkan sini. Begitulah sakitnya, dicucuk, telinga dicucuk, hidung dicucuk. Bukan dicucuk Pak Ustaz, ditusuk, terserah mau ditusuk, mau dicucuk, pokoknya sakit. Begitulah dia mau ikut gengnya, ngefannya. Lalu kenapa kita tidak ikut amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Hanya saja amalan ini ada dua. Amalan yang bentuk fisik, pakai jubah, pakai sorban, pakai jenggot, pakai siwak. Tapi ada amalan yang tidak fisik. Apa dia? Bersilaturahim, berkata baik, jujur dan amanah, orangnya menunaikan janji. Maka zahir dan batin, fisik dan non fisik, kita ikuti sesuai dengan amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan diawali dari mulut, gosok gigi. Nabi kalau mau sholat subuh gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud gosok gigi. Sekarang kalau diperiksa gigi siapa paling banyak busuk? Gigi orang Islam, saking tak gosok gigi. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Karena bulu maut, bukan bulu mulut, bukan bau mulut, bau maut. Sampai-sampai setan pun tak berani menggoda. Kau enggak goda dia? Enggak, tahan aku, lebih busuk pula dia dari aku lagi, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong kuku,
Sekarang anak-anak gadis, dulu anak gadis kalau kuku panjang malu. Sekarang kuku panjang dipelihara. Di atas pakai kutek hitam, di bawah daki hitam. Betelur cucu cicit lah, ulat-ulat cacing di dalam. Patutlah bakwannya enak, yummy. Kibus pula tuh, kidal busuk. Jangan dibayangkan tak lalu makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan at-tahuru satrul iman. Suci itu bagian dari iman. Dari mana kita mengenal Nabi? Dari mana kita mengenal sunnah? Dari mana kita mengenal masjid? Mengenalnya dari majlis ilmu. Ustaz Somad datang kemari belum tentu setahun sekali. Pernah saya datang ke Beringin Lestari ini? Baru sekali? Perasaan Anda pernah beberapa kali? 3 tahun menunggu? Wow, amazing. Mudah-mudahan penantian ibu diganti Allah dengan surga Jannatul Firdaus. Abdul Somad 3 tahun diundang, sekarang baru datang. Dan belum tentu sanggup datang lagi tahun depan. Kalau tidak diikuti dengan pengajian-pengajian, maka kita tidak akan mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah di Beringin Lestari ada pengajian namanya Mimbar, Majlis Ilmu Barokah, yang diadakan hari Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Mubarak. Saudaraku dimanapun berada, Anda jangan sampai tidak ikut pengajian hari Jumat malam Sabtu. Jangan kemana-mana, hadiri majlis ilmu di Masjid Al-Mubarak dalam majlis bernama Mimbar, dan tonton kajiannya karena diupload di channel Mimbar, channel official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti potong video saya ini, kirimkan ke tim media Ustaz Somad, kita posting di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa temanya dibuat di belakang, pentingnya menghadiri majlis ilmu. Saya cuma mau ngasih tahu gambar saya lebih besar dari Pak Kades. Bukan salahku Pak Kades, salahkan panitia nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat lain kalau ditanya, "Kenapa kau tak ke masjid?" Karena tak ada pengajian. Kenapa ibu-ibu tak ke masjid? Karena tak ada pengajian. Di sini seminggu sekali ada pengajian oleh para kiai, dan ngajinya bukan ngalor ngidul tak tentu arah. Baca kitab. Kitab fikihnya apa yang dibaca? Kitab Fathul Qarib, mazhab Syafi'i. Kitab akhlak, ngajinya apa dibaca? Ta'limul Muta'allim. Dan banyak lagi kitab-kitab bersama para kiai-kiai, guru-guru kita yang ada di lingkungan Beringin Lestari. Jadi ibu-ibu yang belum mengaji, datanglah di pengajian ibu. Ibu-ibu siap menghadiri pengajian? Alhamdulillah. Bapak-bapak siap menghadiri pengajian? Alhamdulillah. Ingat, jangan sampai tak hadir, jangan ada dusta di antara kita. Yang penting ngaji. Prinsip ngaji 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah karena tertidur. Seumur-umur saya ceramah belum pernah. Kenapa kau tertidur? Kalau ada jamaah yang tertidur dengar pengajian saya, itu berarti ilmunya sudah merasuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Berapa banyak orang kaya, duit banyak, mobil mewah, rumah megah, tak bisa tidur. Jam 2 malam berkudip-kudip, nanti kalau aku mati rumah ini diambil orang, biniku nikah sama berondong manis. Tapi orang beriman, begitu pengajian, belum lagi dimulai pengajian, masuk ke dalam masjid langsung muak. Ustadz tuh berapi-api, kita jaga anak kita, istri kita. Ustadz berapi-api, dia berair-air. Begitu Ustadz itu selesai, demikianlah tausiah ini kita sampaikan. Langsung dia terbangun. Kok cepat kali ya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun begitu kalau ceramah. Di mana kayak mata saya tajam kalau ceramah. Saya pandang ke kanan, saya tengok ke kiri, saya tengok ke depan. Kenapa tak ke belakang? Belakang ada babinsa. Saking kan semangatnya ceramah, lupa menyebut yang saya hormati.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, camat termuda terganteng di Riau. Kata Pak Kades. Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kades, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nah, itu caranya untuk supaya disapa semua. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tinggi menjulang, yang batangnya tampek bersanda, daunnya tampek benaung, akarnya tampek berselo. Hadratul muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, podo kabeh sing melu acara iki mlebu nang surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang ini ustaz ini sebetulnya orang apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini sebenarnya dulu mau dilahirkan di Jerman, tapi tak jadi. Karena saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Apa buktinya? Merah pecinya, putih bajunya. Nah, ini bukan asal sembarangan ini. Nanti orang ditanya, ibu ditanya orang, siapa tadi yang ceramah? Itu Ustaz Somad. Kenapa merah pecinya? Entah dikasih orang. Enak aja, walaupun memang iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya mulai jam setengah 3. Sekarang sudah jam setengah 4 kurang 10 menit. Ananda yang megang kamera dari tadi 50 menit dia begitu. Tengok. Anak soleh, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Berdua memegang kamera dari tadi. Perlu dikasih hadiah yang berdua megang kamera. Duit 75.000. Pegang aja terus, jangan kalian naik, nanti batal ceramah. Nanti udah habis acara baru. Ingatkan balik, jangan sampai aku lupa. Bisa pula tahan dia megang kamera sampai 5. Saya kadang 5 menit aja udah pegal. Begini kan, batal. Bisa dia tahan, luar biasa. Ini pastilah bapaknya dan ibunya waktu mengandungkan anak. Yang mengandung ibunya, bapaknya tak ikut. Pastilah dia dibimbing dengan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi? Ikuti sunnah-sunnah Nabi. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang ketiga, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi meninggalkan istana, ada Nabi meninggalkan kursi dari emas, ada Nabi meninggalkan mobil mewah. Nabi tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkannya adalah taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Kalau kamu jaga yang 2 ini, kamu tak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah, Desa Beringin Lestari sudah menjaga Al-Quran. Dari mana Ustaz tahu mereka menjaga Al-Quran? Anak 5 orang qori tadi sebagai sampel contoh, artinya anak-anak semua yang sudah memasukkan anaknya ke rumah Quran apa namanya tadi? Hah? Rumah Tahfiz Asyifa. Yang sudah memasukkan anaknya ke rumah Tahfiz Asyifa, mantap. Yang belum memasukkan, waspadalah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan, innalillah. Ancaman sedang menyerang anak Anda. Game online, judi online, Facebook, Twitter, WhatsApp, aliran sesat, macam-macam akan merusak akal pikirannya. Tapi kalau dimasukkan dia ke rumah Tahfiz Asyifa, insya Allah anaknya sibuk menghafal Quran. Buktinya sudah ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah istiqomah membimbing anak-anak kita. Kalian yang belum punya anak memang nggak bisa merasakan gimana senangnya hati menengok anak hafal juz amma. Oh, rasanya tak bisa dibayar dengan uang. Begitu anak saya membaca juz amma, meleleh air mata haru. Nak, dulu yang lahir diazankan, sekarang kau sudah hafal juz amma, nak. Saya mau menghormati gurunya.
Saya datangi gurunya, mau saya cium tangan gurunya, terima kasih. Begitu sampai tak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? 3 tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyak bersolawat. Yang kedua, ikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga, jaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Insya Allah. Ini beberapa kertas pertanyaan. Kami dari Sanggar Dakwah SMA Negeri 1 Tapung Hilir ingin minta sesuatu kenangan dari Ustadz. Sanggar dakwah kami belum memiliki nama. Untuk itu mohon kiranya Ustadz bisa memberi nama untuk sanggar dakwah kami. Nama sanggar dakwahnya Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum Khaira Ummah. 3. Bisa buat yayasan. Karena mendaftar di Menkumham mesti ada 3. Kuntum Khaira Ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang 1 tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400.000 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf, beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban, lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini. Saya serahkan 2.400.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi terbaik dalam sholat bagi anak-anak? Anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak boleh berada di samping orang dewasa. Syaratnya 2. Yang pertama, ujung senapan angin sudah dipotong. Karena kalau tak dipotong, di ujung itu ada najis. Anak saya lahirnya hari, lupa pula hari apa lahir. Maka hari ke-8 dia disunat. Disunat di hari ke-8. Anak Ustadz Al-Nob disunat hari ke-3. Pakai program namanya Sunatron. Sunat anak Anda dengan program Sunatron. Tidak pakai celana. Sunat pagi sore, bisa akad nikah. Saking kan hebatnya Sunatron. Dipasangkan alat itu nanti copot sendiri dia. Nah, jadi ibu daftarkanlah suami ibu yang gatal-gatal bisa disunat sekali lagi. Anak kecil tidak memutus shaf. Syarat pertama kalau dia udah bersunat. Yang kedua, toharohnya betul. Sekarang banyak anak MDA saya tengok bersuci wudhu tak betul. Dihidupkannya keran air. Mana pula wudhu macam itu?
Hidupannya karena air, sifat-sifatnya aja air itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa disatukan dengan sob dewasa. Dan tak mungkin pula kita angkat satu satpol PP di pintu surau untuk menengok satu. Udah potong apa belum? Udah sana. Kau belum potong sini, kan tak mungkin. Jadi kalau ditanya bolehkah anak-anak berada di sob orang dewasa? Boleh, kalau cukup 2 syarat. Sudah berkhitan dan dia bersih toharohnya. Tapi kalau dia masih nyangkut di 2, maka jalan keluar anak-anak dibuatkan sob khusus di belakang. Masalahnya Pak Ustadz, kalau anak-anak ini dibuat sob khusus di belakang, ributnya minta ampun. Tidak ribut, dijamin tidak ribut. Saya sudah nengok di Masjid Agung An-Nur, tidak ribut. Kenapa? Diangkat satu orang pakai jubah hijau, pakai rotan. Dia sholatnya nanti terakhir, pas sudah orang udah tahiyat tasyahud dulu. Jadi selesai sholat, saya pas mau pulang saya tengok dia megang rotan. Saya tanya, kau mau pukul anak-anak? Enggak Pak Ustadz, enggak. Terus apa? Nakut-nakuti aja. Gitu caranya. Jadi jangan anak-anak itu diletak situ, karena dia bisa memutus, karena dia tidak sempurna wudunya. Berikutnya, bolehkah dalam sholat berjamaah orang dewasa bersebelahan dengan anak-anak yang belum balik? Boleh kalau cukup 2 syarat tadi. Tapi kalau tidak, maka baiknya anak-anak dibuatkan sok khusus di belakang. Saya senang menghadiri majelis ilmu, tapi kadang di majelis ilmu saya suka lupa dengan hal wajib, seperti sholat tepat waktu. Kadang majelis yang saya hadiri melewatkan waktu sholat beberapa menit. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Sholat apa? Sholat apa yang dilewatkan? Sholat Isya. Laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril Isya, ku perintahkan mereka menunda sholat Isya. Jadi kalau ada ustadz ceramah dibuatnya Isyanya jam 8, azannya jam 7.30, dia hanya menggeser setengah jam, no problem, tak masalah. Tapi pas jam 7.30 tetap ada azan. Untuk ngasih tahu warga sekitar yang tidak ikut, mana tahu ada yang musafir mau sholat. Azannya tetap, nanti sholatnya jam 8. Kami Pak Ustadz sholatnya jam 12 malam. Ngapain kau lama kali? Sholat zuhur. Nanti coba kalau pas main-main ke Malaysia, Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India. Masjid India itu azan zuhur 1 jam setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, sholat itu dilaksanakan ketika sudah matahari redup. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholatnya 1 jam terus. Jangan ceramah saya ini dijadikan pembenaran. Abang tak sholat bang? Kata Ustaz Somad, boleh sejam setelah. Ini kan syaratnya ada pengajian. Makkah Madinah, setelah azan berapa lama baru iqamat? 30 menit, kecuali maghrib. Maghrib agak cepat sedikit karena waktunya pendek. Adapun yang lain 30 menit. Menunggu jamaah semua ramai datang. Tapi kalau sudah iqamat, maka kita laksanakan. Biasanya yang ditunda ini Isya. Jadi tunda-tunda sedikit waktu Isya, azannya tetap, sholatnya nanti ditunda. Nah ini tentang masalah pengajian-pengajian kita. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Diselamatkan kampung kita dari malapetaka, bencana, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Mati kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.